Oke, ya. Ibu Bapak, saudara, para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada malam ini kita bisa melanjutkan kembali perkuliahan kita. Eh, dan minggu kemarin kita sudah selesai membahas judul, eh, nama nama penulis ya, kemudian afiliasi, email, dan abstrak serta keyword ya, kata-kata kunci. Ntar ada tingtung. Oke. Nah, malam ini kita akan melanjutkan apa yang kemarin baru selesai di sini ya. Kemarin baru selesai di sini dan saya sengaja membuat membuat tampilannya seperti ini agar kita bisa melihatnya secara utuh. Seperti inilah draft naskah artikel jurnal menggunakan. Jadi mungkin ada beberapa sumber yang menyatakan singkatannya akronimnya itu bukan IMRAD tapi apalah gitu. Tapi secara substantif IMRAD. Satu itu. Yang kedua, ada juga yang kemudian istilahnya itu kalau di sini introduction, kemudian literatur review, ada. Nah, literatur review ini tidak eksplisit literatur review tetapi judul ya. Dikasih judul lah, dikasih nama ya. Misalkan kalau di sini judulnya adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi, nah di literatur reviewnya langsung kewenangan Mahkamah Konstitusi, narasi teoretik. Nah, itu ada yang begitu ya. Itu jadi lagi-lagi saya mengingatkan bahwa publikasi artikel jurnal itu tergantung gaya selingkung jurnalnya masing-masing. Jadi kita mau menyusunnya seperti apa, mau mengirimnya seperti apa, itu tergantung format selingkung masing-masing, sehingga pada saat kita mau menulis biar satu kali mendayung dua tiga pulau terlampaui, mohon dilihat dulu gaya selingkungnya. Oke, nah terkait dengan mata kuliah ini, Ibu Bapak Saudara, saya ulang apa yang pernah saya sampaikan. Jadi di UTS itu target kita sudah publish, ya. Di UTS target kita sudah publish sehingga di pertemuan ke-6 naskah utuh itu sudah jadi, sudah ada. Draft ya, draft naskah utuh sudah jadi. Nah, nanti dikirimnya adalah ke jurnal yang saya kelola. Namanya The Juror ya, kemarin sudah saya tampilkan, atau kalau masih perlu ditampilkan saya coba tampilkan lagi deh. Nih, jadi biar biar ada buktinya aja dulu ya. Itu. Nah, ini ya. Uh, ini uh, saya jadikan awalnya saya jadikan bahan sebagai tempat berlatih mahasiswa siapapun ya. Nah, karena sekarang secara formal saya diminta untuk mengasuh mata kuliah ini dan nomenklatur mata kuliahnya juga ada ya, ada resmi, ada ada SK atau surat tugasnya dan masuk SKS ya, maka saya akan menggunakan ini sebagai muara naskah artikel jurnal pertama, anggap saja demikian bagi yang belum pernah ya. Tapi kalau bagi yang sudah pernah ya ini ya, mari kita berlatih bersama-sama. Jadi nanti kita kirimkannya ke sini, nanti akan ditutor bagaimana registrasi, verifikasi, kemudian login, kemudian submit metadata. Itu, submit metadata. Nah, jadi sekarang kita melalui ini akan menyiapkan draft naskah kita ke di masing-masing MS Word-nya terlebih dahulu. Kenapa saya selalu mengatakan MS Word? Karena di sini nanti kita akan menggunakan template LaTeX ya. Kita akan menggunakan template LaTeX. Jadi mohon rapih dulu di MS Word-nya. Andai kita ada waktu untuk berlatih LaTeX, berarti kita akan menggunakan langsung LaTeX semuanya. Tapi kalaupun tidak, ya nanti kita lihatlah kemungkinannya seperti apa. Ya. Jadi tidak ada larangan kirim ke sini juga menggunakan MS Word ya. Tidak ada larangan. Tapi andai kita langsung mengirimnya dalam format LaTeX itu jauh lebih efisien ya dari aspek proses. Oke. Kemudian oke, baru 44 ya, baru 44.
Jadi masih ada yang belum masuk. Oke, Anda misalkan ada halangan dan lain sebagainya, ya silahkan ditonton aja nanti tayangannya ya. Insya Allah saya upload, mudah-mudahan berhasil upload ya. Saya nggak tahu tuh apa akun YouTube saya ada yang ngehack atau enggak, karena beberapa ada yang hilang tuh. Ada yang hilang itunya apa, tayangannya. Waduh, gitu ya. Luar biasa lah. Oke, baik. Mari kita lihat. Nah, Ibu Bapak Saudara, introduction dan literatur review secara umum ya. Jadi ini kalau mau dikasih nomor ini 1 ya. Ini 1. Kemudian ini 2. Ini 21. Kemudian ini 22. Ya. Kemudian ini 3. Kemudian ini 4. Ya, result and discussion. Kemudian ini 5. Nah, ini ya. Yang keenamnya apa? Yang keenamnya daftar pustaka ya. Tuh. Nah, tung. Oke. Nah, ini saya kecilkan dulu lah ya. Saya kecilkan dulu biar nggak terlalu banyak. Mengambil space. Method, result, and discussion. Metode itu ya 1 paragraf aja ya. Nah, ini result and discussion-nya 1, 2, 3, 4 lah ya. Alah. Oke, gini aja dulu lah ya. Ini biar kelihatan aja, biar kelihatan full. Boleh tambah lah. Oke. Ini di sini daftar pustaka. Oke. Jadi oke. Nah, kalau kita melihat skripsi kita ini 1, 2. 1 ini bab 1, 2 ini bab 2. 3 itu bab 3. Ini result and discussion ini 4 ya, sorry. 4 is. Oke. Bab 4 dan ini bab 5. Ya, ini secara umum seperti ini ya. Skripsi kita itu kan seperti ini, sehingga sebetulnya proses menulis artikel jurnal dengan proses ketika kita menulis skripsi itu nggak beda-beda amat, ya, nggak beda-beda amat. Nah, bagi yang 4 bab, tidak 5 bab skripsi S1-nya, berarti ini introduction, literature review, ya, theoretical review dan penelitian terdahulu ini, termasuk metode itu ada di bab 1. Nah, bab 2-nya kan judul-judul tuh ya, judul-judul teori. Bab 3 hasil dan pembahasan, bab 4 kesimpulan. Itu seperti itu. Jadi sekarang Ibu Bapak Saudara yang karena kita ini S2 dan S2 itu pasti sudah menulis skripsi,
Jadi agak aneh aja kalau misalkan tiba-tiba, Pak Anton saya belum menulis skripsi loh. Waktu S1-nya emang nggak pakai skripsi. Kecuali kalau memang ada yang nggak pakai skripsi, saya tidak tahu ya itu. Mohon maaf itu. Ya, misalkan diganti dengan apa? Manajemen proyek itu kan ada ya. Jadi ada yang tidak menulis skripsi. Jadi kemungkinan itu tetap ada ya. Kemungkinan itu tetap ada. Tapi ya saya asumsikan semua yang hadir di sini semuanya pernah menulis skripsi. Jadi mohon dihadirkan atmosfer pada saat kita menulis skripsi waktu S1 itu kita gunakan ke artikel jurnal ini, ke penulisan artikel jurnal ini. Oke, nah sekarang kita akan lihat dulu di introduction. Introduction tuh sebelum masuk ke literatur review, itu apa sih yang kita tulis? Oke, gitu ya. Jadi di introduction ini, nah yang kita tulis adalah narasi apa penting dan menariknya topik yang kita tulis itu. Jadi kalau ini judulnya kewenangan Mahkamah Konstitusi, sengketa pilkada dan pasal 24 CUD 45, ini apa sih pentingnya? Penting tidak yang kita tulis itu? Gitu ya. Itu. Jadi penting atau tidak itu tergantung pemilik naskah. Jadi di apa? Anggap saja ini di paragraf pertama, silahkan susun narasi pentingnya mengkaji atau meneliti tema atau topik ya. Tema lebih besar, topik langsung mengkerucut. Tuh. Jadi silahkan dari skripsi masing-masing lakukan itu ya, setengah paragraf lah atau satu paragraf gitu ya, gitu. Kenapa kita membicarakan kewenangan Mahkamah Konstitusi? Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah bla 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 bla, kemudian dihubungkan dengan sengketa pilkada, bla 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 bla, kemudian hubungkan dengan pasal 24 CUD 45. Ya, kalau mau agak panjang 3 paragraf, tapi mohon diingat menulis artikel jurnal itu singkat padat. Itu ya, singkat padat. Itu, jadi mohon diingat itu. Nah, silahkan saya kasih. Jadi copy paste aja dulu dari skripsinya masing-masing ya. Copy paste dari skripsinya masing-masing. Berdasarkan judul yang minggu kemarin saya mintakan kepada saudara untuk menyusunnya, hadirkan sekarang di sini. Oke, saya kasih waktu 2 menit lah ya. Silakan melakukan copy paste dari skripsinya masing-masing. Oke, nanti setelah 2 menit, andai ada yang Pak Anton kan file skripsi saya hilang, gitu ya. Mari kita hadirkan menggunakan Google Scholar aja dulu, ya, menggunakan Google Scholar. Izin Prof. Ya. Artikel saya tulis ulang Prof. Oke. Baru di Boleh. Jadi yang muncul di WA saya tuh baru pesan kemarin tuh. Ini kan kemarin. Yang hari ini belum ada. Jadi itulah, WA saya tuh tidak sinkron ya. Jadi kalau slow respon mohon maaf.
Oke, yang kelas HES sudah ada yang gabung? Mohon bersuara. Saya laporan Pak Sofian di WA Android saya, link sudah di-share. Oke, belum ada ya, belum ada respon ya, belum ada suara, berarti saya anggap belum ada respon. Oke, baik. Nah, bagi yang sudah berhasil mohon diamankan, bagi yang belum berhasil mohon menunggu. Oke, jadi yang pertama ini, bagian pertama, nanti komposisinya boleh diatur-atur oleh masing-masing ya, komposisinya itu. Jadi kemarin saya sering mengatakan seperti apa menulis artikel jurnal ya, seperti yang sudah bisa kita baca dalam publikasi yang ada itu ya. Oke, jadi ini paragraf pertama atau bagian pertama yang akan kita tulis. Home, saya kasih warna dulu deh, apa ya warnanya, ini dulu, sorry, warnanya merah, tapi jangan merah ini ntar. Merah inilah ya. Ini. Jadi ini. Oke. Sekarang bagian berikutnya yang ini nih, lanjutannya atau di mana letaknya terserah ya. Kita akan mencoba. Jadi yang pertama apa menarik, apa pentingnya. Yang kedua apa menariknya. Oke. Jadi susun narasi menariknya, mengkaji atau meneliti topik. Nah, ini sudah mulai mengkerucut. Jadi kalau penting ini mungkin masih agak-agak filosofis narasinya. Tapi kalau menariknya itu biasanya indikatornya itu ya. Jadi indikatornya satu, boleh jadi belum banyak publikasinya, belum banyak publikasi tentang topik ya, tentang topik atau tema. Yang kedua, kalaupun sudah ada, belum ada kesepakatan, gitu ya. Jadi masih diperbincangkan gitu, belum ada kesepakatan. Itu. Yang ketiga, ada rekomendasi. Ada rekomendasi pengkajian itu bahasa Indonesia ya, bahasa Malaysianya pengajian gitu, pengkajian atau penelitian tentang topik. Itu ya. Jadi ini home ini merahnya udah agak menyala ya. Ini merahnya sudah agak menyala. Itu. Oke. Bentar, ada tingtung ya barusan. Oke. Jadi, silakan susun 2 menit lagi lah.
ke depan. Saya kasih waktu 2 menit ya. Oke, sambil menunggu, ini ada Tingtung lagi nih. Oke, kelas ada yang sudah mulai gabung? Halo? Boleh halo-halo? Silahkan bersuara kelas kalau sudah gabung. Sudah ada yang gabung? Loh, halo, padahal linknya sudah di-share tuh. Ya, oke, gak apa-apa. Oke. Oke. Siapa yang merasa kesulitan boleh raise hand. Atau gak usah raise hand lah, bicara aja biar enak. Saya hentikan presentasi dulu, biar wajahnya kelihatan. Oke. Ada yang mau dibantu? Dibantu, jangan dibantu lah ya. Ada yang mau berbagi pendapatnya? Halo? Ini kayaknya harus luring ini. Nggak bisa daring ya. Kalau luring kan saya bisa mendatangi orang per orang gitu. Halo. Halo. Ya, silakan. Ada yang mau dibantu? Siapa? Pak Angga, Pak Gufron? Iya, Prof. Sedikit Siapa ini? Pak siapa? Mana yang suaranya mana itu? Saya Gufron. Silakan. Iya. Menanyakan tentang ini aja, Prof. Tentang judul saya nih, Prof. Ya. Oke, judulnya tulis nggak bisa di ini ya. Sebentar, di sini ada fasilitas chat nggak? Ini ada nih. Silakan tulis di fasilitas chat. Nih ya. Nih ada fasilitas chat nih. Nih ada fasilitas chat, silakan tulislah di fasilitas chat. Halo, kalau kelasnya sudah ada yang masuk, mohon bersuara. Silakan Pak Gufron tulis di fasilitas. Iya, Bro. Oke, sudah? Masih? Masih menulis, Prof. Oke, masih menulis. Baik, kalau masih menulis, saya coba lihat. Nah, ini ya, ini punya Pak Dian ya. Ya, seperti ini. Oke. Nah, saya bikin satu spasi aja dulu ya.
Udah, Prof. Dah, oke. Oke. Ini judul? Iya, Prof. Oke. Jadi judulnya itu Jadi, oke. lebih dari 15 kata gitu. Oke. Andai saya sebagai reviewer, maka saya akan review judulnya ini menjadi begini. Bentar. Nih, terlihat ya? Kekerasan terhadap perempuan, hukum adatnya. Hukum adat. Nah, dan itu conjunction ya, kata hubung, kata penghubung, D-nya kecil, dan restorasi. Betul, betul, begini nulisnya. Tar. Ini ya nulisnya gini ya. Restoratif, tuh. Iya. Itu, oke. Bacanya? Restorative. Restoratif justice, oke. Oke. Nah, jadi ibu bapak saudara, sekarang ini saya ulang. Kalau kita membutuhkan validasi istilah dan sebagainya, mohon jadikan Google Scholar ya, itu sebagai instrumen yang bisa membantu kita. Itu ya, mohon dijadikan Google sebagai instrumen yang bisa membantu kita. Tuh. Oke. Jadi kalau ingin masuk ke sini, bukan ingin masuk ke sini, kan untuk artikel pertama kita coba masukkan ke sini ya. Itu, dan sekaligus saya reviewernya. Mohon judulnya Gufron ganti dengan ini. Oke? Ya. Jadi tidak harus bahwa kemudian kita melihat ada pola judul artikel di jurnal lain yang seperti ini, is okay. Itu. Tapi kita tidak harus kemudian memunculkan kata kunci konklusi. Ya, di sini kan ada seolah-olah ada semacam ada semacam peluang tawaran dari pendekatan hukum adat untuk menyelesaikan kekerasan terhadap perempuan. Gitu. Jadi itu biarlah ini menjadi daya tarik sendiri dari judul kita bagi pembaca. Jadi jangan terlalu dibuka di awal. Ya. Cukup kekerasan terhadap perempuan, hukum adat, dan restoratif justice. Gitu aja. Gitu. Nah, kalau mau ditambah, ini titik 2, ada anak judul. Ya, kasus di Kepulauan Kel, pendekatan hukum adat Larpul Ngabal di Kepulauan Kei ya, di Kepulauan Kei. Itu seperti itu. Tapi andai pun tidak, nggak apa-apa. Ya. Gitu ya. Jadi silakan sekarang Gufron merevisi
tanpa harus mendelete kalimat awal frasa judul awalnya. Jadi frasa judul awal yang salahnya itu bukan yang salah, yang kemudian jadi objek reviewer itu jangan dihapus. Jadi silakan tulis di baris berikutnya dengan ini, ya, dengan ini. Nah, jadi kita punya Punya rekam jejak perbaikan. Punya rekam jejak perbaikan. Jadi mohon yang di review itu jangan di delete. Tinggal ditandai lah. Cara menandainya bisa dengan seperti ini ya. Gitu. Ketik misalkan di sini judul awal atau frasa awal judul. Nah, berikutnya ini hasil review, kira-kira gitu. Tuh. Nah, sekarang bagaimana kita akan memunculkan narasi ini, pentingnya pengkajian ini atau penelitian ini, ya. Oke, Wan prestasi dalam kontrak kerja konstruksi melalui penunjukan langsung di Kabupaten Bandung. Wan prestasi, kontrak kerja konstruksi. Nah, itu kan kontrak kerja kan bisa kemana-mana, ya. Jadi kontrak kerja, penunjukan langsung. Penunjukan langsung istilahnya apa sih? Ada istilahnya itu, kalau nggak salah itu. Kontrak kerja konstruksi melalui penunjukan langsung. Nah, mohon di Kabupaten Bandungnya jangan dimunculkan dulu, itu aja dulu ya. Jadi Wan prestasi dalam kontrak kerja konstruksi melalui penunjukan langsung. Itu. Di Kabupaten Bandungnya mohon di delete. Oke, Betul. Nih saya dulu ya. Oke. Ini kan direkam ya layarnya ya. Bentar, saya lihat rekamannya masih jalan. Oke, masih. Nah, sekarang saya akan coba membantu Gufron dulu ya. Ini kan. Kemudian istilah restoratif justice-nya yang benar menulisnya seperti ini. Oke. Ya. Jadi, saudara, kalau kita kesulitan membuat narasi awal, nih, penerapan restoratif justice dalam penanganan kasus KDRT. Tuh kan, ada 2021. Ya, ini ya, dalam melindungi korban kekerasan seksual. Tuh, udah 2 ya. Nih, ini direkam ya. Tolong dicatat lah, gitu. Ya, tolong dicatat nanti. Oke. Mari kita lihat mana yang view. Aspek yuridis, sosiologis, penyelesaian. Nah, apa ini? Mari kita lihat. Jadi saudara menulis artikel itu, lihatlah tulisan orang, kemudian adaptasi gitu ya. Oh, ini nggak ada restoratifnya, nggak muncul ya, nggak muncul. Bentar. Mana yang tadi ada itu? Oh, ini. Oke.
Nih ya, penerapan restoratif justice dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Nah, bedanya di sini pada masa pandemi corona. Nah, tulisan Gufron mana tadi ini ya? Nih di sini. Gitu ya. Di mana di pendekatannya hukum adat dan seterusnya gitu. Ya, di apa? Di Kepulauan K. Nah, kan gitu. Sekarang mari kita lihat. Nah, ini abstraknya terlalu panjang. Ya, jadi kalau saya reviewernya, ini abstraknya terlalu panjang. Oke, nah saudara, ini tidak apa? Tidak menggunakan IMRAD struktur, ya. Jadi tidak disebut artikel ini, penelitian ini, kajian ini, studi ini membahas enggak ya? Ini langsung jepret isi. Nih sampai sini nih. Berarti Anda yang begini. Gitu ya. Jadi Anda ibu bapak mau yang seperti ini dan dikirimnya ke mana ini, jurnal apa ini? Jurnal Belo, Patimura University, ini Sinta berapa? Belum Sinta. Berarti masih sama dengan De Juror ya. Kalau belum Sinta ya silakan juga, kalau mau dikirim silakan kirim ya. Tapi kalau enggak apa-apa. Oke. Sekarang mari kita lihat introduction-nya, pendahuluannya. Jadi bapak saudara menulis artikel jurnal itu nongkrongin layar komputer. Itu ya. Nah. Naskah dikirim 27 Desember, direvisi 19 Februari, 27 Desember 2020, revisi 19 Februari 2021, terbit 28 Februari. Jadi 2 bulan reviewnya. Tuh ya, 2 bulan reviewnya. Oke, saudara, nih sampai sini kita menemukan bahwa disinilah pentingnya kajian ini. Membawa pengaruh yang sangat besar terhadap seluruh aspek kehidupan manusia. Bukan hanya masalah kesehatan ataupun masalah ekonomi, tetapi juga masalah penegakan hukum. Gitu. Contoh ya. Gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat judulnya Gufron, apa ini? Kekerasan terhadap perempuan. Mari kita ketik di sini kekerasan terhadap perempuan. Nah, scholarly article for kekerasan terhadap perempuan. Ini klik aja ini Google Scholar ya, yang tadi saya katakan. Tuh. Di balik tindak kekerasan terhadap perempuan. Nah, buka. Kekerasan meningkat, kebijakan penghapusan kekerasan seksual dan seterusnya, dampak tindak dan seterusnya ini. Ya. Mana? Kok belum muncul? Oh, ntar. Nggak bisa dibuka dari situ. Bukannya dari sini, bisa nggak? Ini PDF. Buka PDF-nya. Tuh kan. Tuh, nih ironis. Ini penting ya. Pertama marak. Kita menemukan mana yang tadi
Nih, pentingnya mengkaji meneliti topik kekerasan terhadap perempuan. Kita lihat dari artikel ini saja kita sudah dapat nih. Maraknya isu ironis dan seterusnya. Oke. Kopi. Nah, kita pastikan di sini ya. Kita pastikan di sini. Kita buat hitam dulu. Mari kita parafrase. Ah, gitu. Isu kekerasan terhadap perempuan dilaporkan sebagai kasus yang semakin marak terjadi. Tuh. Itu ya. Oke. Bisa diikuti. Ini parafrase nih. Ya. Gitu ya. Oke. Kita copy ini. Kita sandingkan di sini. Nih. Marak, biar maraknya apa? Biar maraknya berubah sering. Oke? Halo. Halo. Mana nih suaranya? Ya, Bro. Bisa diikuti ya? Bisa diikuti ya? Oke, bisa diikuti ya? Oke. Jadi itu. Oke. Ya. Jadi seperti itu, saudara. Jadi sekarang ini tinggal kita bisa kita berlatih parafrase. Kenapa? Karena apa sih pentingnya? Itu sudah terjawab ketika kita masuk pertama kali ke Google Scholar. Nih. Ada berapa nih? Riset. Di sininya 116.000 ya. Untuk 0,10 detik saja Google melacak kekerasan terhadap perempuan ada 116.000. Nah, ini biasanya 20 halaman pertama dapat nih. Nih ya, atau 10 halaman pertama nih. Sampai sini kita klik ya. Nih. Tuh, COVID-19 dan kekerasan terhadap perempuan. Ya, ini di halaman Google di halaman 10 saja masih menghubungkan COVID. Masih menemukan COVID. Padahal di sininya kan kita nggak tuliskan COVID ya. Gitu. Di halaman 1 tadi mana? Balik ya ke halaman 1 gimana caranya ya? Lupa saya. Kita balik lagi ke halaman 1. Tuh. Ini ya. Gitu. Jadi seperti itu. Ya, jadi ya bagi yang sudah terbiasa. Jadi kita tinggal membiasakan aja, Bagi yang sudah terbiasa ya kita dapat nih. Bolehlah one day one paragraph atau 1 hour one paragraph ya, 1 jam 1 paragraf kan bisa begitu. Tuh ya. Jadi oke.
isu kekerasan terhadap perempuan dilaporkan sebagai kasus yang sering terjadi. Atau kita langsung delete double petiknya. Kekerasan terhadap perempuan dilaporkan sebagai kasus yang semakin sering terjadi. Oke. Ya. Nah, kewajiban Gufron, kewajiban kita secara umum karena ini mana tadi ini ya, ini karena ini lebih dulu terbit, tulisannya Budi Harnoko ini lebih dulu terbit, berarti kewajiban kita mengutipnya. Gitu ya, kan kita bisa melakukan parafrase ini menjadi kalimat punya kita nih. Kasus terhadap perempuan dilaporkan sebagai kekerasan terhadap perempuan dilaporkan sebagai kasus yang semakin sering terjadi karena kita baca ini. Clear ya? Jadi kewajiban kita, ini menjadi kalimat milik kita nih. Nah, tapi kita punya kalimat ini setelah kita baca ini. Jadi kewajiban kita adalah menyebutkan rujukan. Baik, mari kita praktekkan. Bagaimana menyebutkan rujukannya? Gunakan Zotero atau Mendeley. Itu kan dari awal saya sudah sampaikan. Gunakan Zotero atau Mendeley. Maka kita akan gunakan ini Zotero, ini Mendeley ya. Oke, saya gunakan Zotero dulu. Wah, ini Sinta 2 nih. Ya, ini Sinta 2 nih. Jadi kalau mau Gufron, kalau mau ke sini boleh lah, ya. Jadi gini, saudara, andai pun di mana, di sebelum UTS ada, jadi gini, ini adalah sekoci. Saya posisikan sebagai itu ya. Jadi tidak ada larangan, Pak Anton, sebelum UTS, saya punya bahan dan saya mau kirim ke Sinta 2 ya, ke sini nih misalkan. Itu bagus. Tapi andai rejected, kan kita tetap harus punya produk. Jadi ini adalah sekoci ya. Jadi de juror, Journal of Law and Legislation Studies ini adalah sekoci andai ibu bapak saudara ditolak oleh jurnal manapun. Nah, gitu ya. Jadi sekocinya di sini. Oke. Mari kita lakukan pengutipan. Jadi saya akan menggunakan Zotero. Nah, ini mohon Zoteronya diaktifkan dulu. Jadi saya berharap ibu bapak saudara sudah install Zotero Mendeley-nya di laptopnya masing-masing. Itu. Kalau belum, mari kita copy darat. Pak Anton hese susah ini installnya ya, copy darat lah. Besok itu saya di kampus. Ya, lihatlah ya. Jam 12 kurang seperempat boleh dilihat tuh saya. Ya, boleh ditemui lah. Kalau besok ada yang mau ketemu saya. Baik, Bro. Itu ya. Oke. Sebentar, ininya masih. Bentar. Ini Zoteronya masih loading. Mana? Oke. Ini Zoteronya masih loading ya, terlihat. Biasanya minta update, ini lama begini. Biar terlalu berat, WhatsAppnya saya tutup aja dulu ya. Yang mau nge-WhatsApp ya saya bacanya via Android aja.
Bentar. Mohon menunggu ya, ini Zotero-nya masih loading. Oke. Oke. Nah, saya akan masih loading item tuh. Terlalu penuh ini. Ini pakai berlatih. Ini nama-nama mahasiswa saya nih. Ini ada Gofur ya, nanti Gufron, Gufron nanti saya bikin di sini Gufron. Oke. Jadi saya klikkan dulu di My Library. Nah, Ibu Bapak Saudara boleh di Zotero-nya masing-masing. Ya, ini kan My Library ya. Tulislah mata kuliah A, mata kuliah B kan gitu ya di sininya. Tuh. Oke, sekarang di sini saya akan bikin folder Gufron. Ya Gufron ya. Gufron S2 IH. Karena ada Gufron yang lain. Di S3 ada Gufron yang lain tuh. Ini. Oke, ini masih kosong ya. Sekarang ini kan yang akan kita kutip itu. Ntar ada tingtung. Ini ya. Oke. Nah, saudara, kalau sudah diinstal Zotero atau Mendeley-nya di Chrome itu akan ada muncul ini nih, ya. Ekstensi Chrome-nya ini muncul. Ya, install dulu Zotero-nya, kemudian install dulu ekstensinya. Nah, kita klik ini nih. Save to Zotero ya, terlihat ya. Klik. Tuh, langsung saving to Gufron. Di balik tindak kekerasan terhadap perempuan. Mari kita buka. Chat. Masuk. Nah. Katanya Sinta 2 ini ya, pagesnya ini metadatanya nggak lengkap nih. Jadi yang bagus itu metadatanya lengkap. Ini mestinya pagesnya muncul di sini. Gitu. Oke, sebentar. Jangan-jangan saya yang salah teknis. Kita ulangi. Ya. Kita ulang. Bentar. Kita ulang, kita coba dari sini ya. Ini kan pagesnya udah kebuka nih. Sorry. Kalau saya yang salah. Remove mana remove? Remove dulu ya. Oke. Kita ulang. Kita bukanya di sini nih. Ya. Mudah-mudahan metadatanya dapat semua karena ini kita sudah buka halamannya dari halaman berapa ini? 181 sampai 188. 181 sampai 188. Oke. Klik saving to Gufron. Mari kita buka. Tetap. Jadi kalau belum ada, terpaksa kita ketikkan 181 sampai 188. Sini ya Gufron ya. Nih, mana hilang? 181 188. Enter. Kemudian DOI-nya ada enggak? Mari kita lihat. Jangan-jangan belum ada DOI-nya ini. Oh iya belum. Kenapa belum? Karena ini tahun 2010 terbitnya. Oke, jadi tahun 2010 belum berlangganan DOI, jurnal muazahnya. Nggak apa-apa. Jadi kalau nggak ada, nggak usah ditulis. Oke, nah sekarang di sini nih, di Gufron ini. Sini ya. Tuh. Oke. Ini sambil berlatih menggunakan style penulisan tesis pasca UIN Bandung. Ya. Gunakan Sikego Full Note 17, edisi 17. Oke, ini Zotero nih. Kita klik ya. Sebentar. Kita klik dulu ini nih. Oke. Ya, kalau mau kirimnya ke sini, mana tadi? Nah, ke sini, maka mohon gunakan title case. Ya, title case kemarin saya sudah bicara ya. Ini klik.
Klik ya sampai ke blok kayak gini, klik kanan, pilih title case, jepret, tuh kan. Nah, terhadap ini kata sambung sama dengan dan, T-nya kecil. Oke. Baru kemudian kita copy, klik kanan, copy. Nah, masuk ke sini, klik Zotero, klik Add Edit Citation. Oke. Nah, pilih Chicago Manual of Style 17 edition full note. Ini yang sama dengan panduan pasca. Nah, saya nggak tahu panduan pasca yang sekarang apakah ada revisi atau enggak. Ya, itu. Oke. Pilih bahasa Indonesia karena berbahasa Indonesia. Tapi kalau nanti diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, pilih yang bahasa Inggris. Ininya nih ya. Nih. Ini bahasa Indonesia. Klik OK. Muncul kotak ini ya, pastikan di sini. Apa yang dipastikan? Judul yang tadi. Ini ya. Pilih yang ini nih, yang ada halamannya nih. Tadi kan belum ada halamannya tuh. Oke. Enter. Muncul. Bambang Rudi Harnoko dibalik tindak kekerasan terhadap perempuan, Muazzah Jurnal Kajian Gender 2 nomor 1, volume 2 nomor 1 2010, halaman 181 sampai 188. Ini bukan 181 sampai 88, bukan ya. 181 bacanya itu sampai 188. Oke, ini adalah URL-nya. Selesai. Itu ya. Jadi pentingnya pentingnya mengkaji atau meneliti topik itu berdasarkan Google Scholar ini sampai halaman 10 pun kita bicara, kita menemukan artikel tuh. Jadi dasarnya apa? Ini. Gitu ya. Tuh. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Saya stop sharing dulu. Jadi itulah bukti topik yang kita pilih itu penting untuk kita kaji, kita teliti. Silakan. Baik, saya Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Dalam pembahasan introduction tadi, Prof, yang paling utama yaitu narasi atau tulisannya yang paling penting ya untuk dihadirkan dalam tulisan. Yang kedua yaitu sangat menarik artinya atau berkesan. Nah, pertanyaan saya adalah ketika kita menulis judul, apakah boleh berupa putusan pengadilan seperti putusan pengadilan negeri Bandung nomor 24 garis miring PDTG atau PDT garis miring 2022 PN Bandung. Apakah boleh seperti itu, Prof? Kira-kira, Prof? Oke. Jawabannya relatif. Ya, jawabannya relatif. Nah, untuk memastikannya silahkan rujuk jurnal-jurnal yang ada. Andai ada jurnal yang sudah terbit menerima judul seperti itu dan saudara siapa Aswan memiliki artikel dengan judul seperti itu, silahkan kirim ke situ, ke jurnal itu, gitu ya. Karena tetap keputusannya ada di tangan reviewer dan editorial board. Jadi saudara, ibu bapak, sebelum dinyatakan accepted, diterima untuk terbit, itu ada rapat editorial. Ini saya cerita dapur ya. Siapa yang rapat itu? 2 orang reviewer,
dan editorial board dipimpin oleh editor in chief. Itu ya. Jadi kalau Pasca sekarang punya hazanah hukum, editor in chief-nya ketua prodi kita, Pak UU, maka ini aturannya ya, aturannya. Maka mereka itu ya, editor in chief plus membernya itu ditambah dengan reviewer itu rapat memutuskan apakah artikel ini mau diterima atau ditolak. Itu ya. Jadi saya nggak bisa jawab iya atau tidak. Gitu. Nah, kalau ke juror tidak. Ke juror lebih menyarankan para penulis untuk melihat substansinya apa sih, kasusnya apa sih. Kasusnya tentang apa, Pak Aswan? Putusan pengadilan, misalnya putusan perdata nomor 88 PDTG Tentang? tahun 2022 tentang korporasi misalnya. Ya itu. Gitu, Bro. Jadi kan kasus korporasi. Jadi kasusnya yang yang diungkap. Kasus korporasinya. Tapi Bro, maksud saya tentang korporasinya tidak ditulis sehingga ini menjadikan para pembaca bertanya-tanya, ini putusan pengadilan tentang apa ini? Jadi akhirnya membacanya menarik begitu maksud saya, Bro. Tapi kan itu tetap harus muncul di metadata. Oh, Muncul di metadatanya boleh jadi nanti di keyword. Gitu ya. Soalnya kalau putusan pengadilan saja titik misalkan gitu ya, nggak ada pendorong lainnya, kan agak repot nanti. Gitu. Kan kasihan Google-nya, search engine-nya. Gitu. Apa yang mau ditawarkan kan gitu. Kecuali mungkin hukum acara. Kalau hukum acara boleh jadi ya. Gitu. Kan begini, kita ini dari awal saya sampaikan ya, saya sekarang ulang, kenapa harus publish? Karena akan mencerdaskan masyarakat. Asumsinya kita yang kuliah itu lebih dulu dapat ilmu. Kewajiban kita mencerdaskan masyarakat dengan cara berbagi ilmu yang kita ketahui. Gitu ya? Bisa dipahami ya? baik. Oke. Jadi, oke. Nah, sekarang saya akan lanjutkan dulu. Kemarin kan sudah ya masuk Sinta. Oke. Ilmu hukum. Ah, bukan. Author, affiliation, jurnal ya. Jurnal, ilmu hukum nih, masih ada jejaknya ya. Ini jejak yang kemarin kan. Enter. Nah. Nih. Sekarang kita lihat adakah judul di ya gak usah di Scopus dulu ya. Ini di Sinta 2 dulu ya. Nah, mana-mana website tadi ya. Nah, mari kita lihat archive ya ini ya. Ini archive, kita klik. Mari kita lihat sejak penerbitan pertama yang ada. Ini 2010. Mari kita lihat. Seperti apa sih judulnya? Ah, gitu. Jadi untuk belajar bikin judul, lihat judul orang. Ya. Jadi dari satu nomor ini tidak ada judul yang menggunakan kosakata putusan pengadilan, nomor, dan seterusnya. Ini terlihat ya. Nih, judul artikelnya tinjauan konstitusional terhadap pemilihan umum kepala daerah. Tuh, itu ya. Oke. Peran camat selaku pejabat, selaku PPAT. Pelaksanaan sistem elektronik data interchange sebagai prosedur kepabeanan. Nah, kepabeanan hukum. Tinjauan yuridis terhadap the others law di era otonomi daerah, antropologi hukum. Terus kita ndamukan ya. Oke.
Oke, kembali. Sekarang kita lihat 2011, adakah contoh yang seperti itu? Oke, jadi kalau kita mau kirim ke jurnal ini, ya ikutilah pola judulnya seperti yang barusan itu ya. Mari kita lihat. Politik, hukum, kebebasan beragama di Indonesia. Perspektif hukum dan HAM. Tuh ya. Tuh. Fungsi dan kewenangan pra-peradilan tuh. Jadi ini yang dimaksud penting dan menarik itu ya, contohnya ya. Politik, hukum, kebebasan beragama. Oh, ini kebebasan beragama, ini menarik nih, ini penting nih. Kan gitu ya. Itu. Ya, jadi silakan dibaca, dibaca. Tuh ya. Tuh. Oke. Sekarang kita masuk ke publikasi terakhir nih 2022. Yang terakhir ya. Tadi kan yang awal nih. Barangkali aja ada perkembangan. Ya, kalau ingin pasti disurvei satu-satu, dibuka. Gitu ya. Itu baru pasti itu. Ini kan kita sampling aja di awal dan di akhir. Nah. Oh, yang sekarang udah bahasa Inggris semua tuh. Makanya saya menawarkan bahasa Inggris itu ya. Nih. Nah, COVID. Nah, ini kenapa bahasa Inggris semua? Karena akan berburu Scopus. Nih. Oke? Oke? Paham ya? Tuh. Oke. Ya, gitu ya. Nah, sip. Dapat ya? Oke. Sekarang kita kembali ke sini. Mana tadi? Oke. Dah ya. Nah, jadi saudara, seperti itulah kita menyusun narasi pentingnya mengkaji atau meneliti topik itu didukung oleh banyaknya rujukan yang menceritakan, yang membahas, yang menginformasikan tentang topik yang kita pilih itu. Tuh ya. Saya kembali ke contoh yang ya contoh tulisan kami lah ya, itu aja. Nah, ini ya yang tempo hari itu. Nih, kita lihat halaman pertama. Bagian pertamanya kita lihat. Nih ya. Here's, Lea. Jadi satu paragraf, saudara. Bentar. Oke, ini yang tadi ya. Ini jadi dimulai dari publikasi paling awal yang diupload sampai dengan publikasi akhir nih. Ini nggak ada judul putusan nomor sekian. Ya. Ini. Tuh. Ini di rekamannya ada, tadi nggak sempat ke-share. Nah, sekarang kembali ke sini. Oke. Jadi satu kalimat, satu rujukan jika itu pernyataan. Gitu ya. Nah, contohnya ini. Nih. Ini satu paragraf. Rujukannya 1, 2, 3, 4, 5. 4 ya. Ya, ini here's diulang. Satu paragraf 4 rujukannya. Tuh, ini yang berbeda dengan ketika kita menulis skripsi.
Gitu ya. Waktu kita menulis skripsi, ya sama, saya juga melakukan itu ya. Satu paragraf, satu rujukan. Padahal satu paragraf itu terdiri dari sejumlah kalimat. Minimal 3 kan. Kalau kalimat pertamanya pernyataan, statement, itu wajib merujuk. Itu. Jadi ibu bapak saudara boleh lihat Wikipedia. Di Wikipedia itu kan diungkap nih. Kita ambil contoh ya. Hukum Wikipedia. Nah, hukum, oke, adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Tuh, merujuk. Rujukannya dasar-dasar ilmu hukum. Nih ya. Nah, gitu ya. Itu. Nah, ini ada yang Wikipedia merasa perlu menambah nih, sunting sumber. Ya, sunting bagian etimologi. Jadi kalau ada yang perlu ditambahkan seperti itu. Nah, di sini suka ada nih, diperlukan rujukan. Contoh ya. Nah, seperti itu. Jadi mari kita mengadaptasi atau bahkan mengadopsi tradisi akademik dari publikasi yang ada. Oke, sekarang kita bisa masuk ke subtopik. Mana? Hukum pidana. Nah, ini ya, hukum pidana nih. Tuh. bphn.go.id. Rujukannya itu. Oke. Nah. Kita lihat norma. Buka. Saya lagi nyari contoh diperlukan rujukan. Oh, nggak ada, ini bukan. Ntar mana? Mari kita lihat ya. Makanya saya mengatakan kita harus maraton karena ya seperti ini. Ya. Menulis artikel tuh ya seperti ini. Nah, ini kan begitu banyak nih rujukannya nih ya. Tuh. Nah, ini kan belum ada sumber nih. Sunting sumber. Nah, di sini ya, kalau kita mau masukkan sumber, login. Ini buat akun. Nah, gitu ya. Gitu. Ini contoh lah ya, contoh kenapa rujukan itu menjadi penting karena terkait hak cipta. Tuh. Oke, nah sekarang kembali ke sini. Jadi ini contoh yang harus dilakukan oleh Gufron. Silahkan Gufron mempraktekkan cara yang tadi saya perlihatkan, atau Gufron dan kawan-kawan yang lain memiliki caranya masing-masing untuk melakukan parafrase itu, sehingga kan tujuannya kita melacak sampai berapa ini, sampai halaman 10 terkait dengan kekerasan terhadap perempuan, penting dan menarik untuk dikaji. Kita akan mendapatkan informasi yang juga bersifat akademik. Kenapa? Karena ini Google Scholar. Scholar itu ya, akademik ya. Gitu. Dan terbit di berbagai publikasi, terutama jurnal, yang kita asumsikan dilakukanlah
sudah dilakukanlah proses reviewnya. Nah gitu ya. Ini kan rata-rata jurnal nih. Kalau yang buku nanti biasanya muncul book ya di sini. Ini jurnal. Oh ini bukan ini jurnal bukan. Oh, mari kita lihat ya, ini jurnal bukan nih. Komnas Perempuan. Oh ini jurnal juga tuh. Ya, ini jurnal juga nih. Tapi ini bukan. Oh sebentar, ini bukan jurnal, ini artikel. Tuh ya. Ini artikel siaran pers Komnas Perempuan. Jadi ini bukan jurnal ya. Webnya komnasperempuan.co.id. Ini bukan jurnal nih. Contoh ya. Nah ini jadi yang ini kan jurnal, yang ini bukan. Tapi dua-duanya bisa kita kutip. Plus yang lain-lain. Tuh ya. Sekarang kita lihat yang tadi itu mana? Yang ini ya. Kesimpulannya gimana sih? Masyarakat dengan kultur patriarki yang menyebabkan adanya ketimpangan relasi gender antara laki-laki dan perempuan 95%, kekerasan yang sering terjadi korbannya adalah perempuan. Nih ya. Satu. Ini kalimat kunci ya. Sekarang kita lihat yang lain. Yang mana? Yang ini kita coba lihat. Nih. Tuh. Nah, sekarang kita berlatih membuat narasi kita. Jadi narasi kita apa? Kekerasan terhadap perempuan semakin tinggi. Atau kekerasan terhadap perempuan tetap tinggi. Tuh. Jadi karena semakin tinggi atau tetap tinggi, disitulah kita menghantarkan pesan kepada pembaca bahwa topik yang kita ungkap, yang Gufron ungkap itu penting. Itu. Menariknya berbagai pendekatan. Makanya Gufron memilih pendekatan hukum adat. Tuh. Ini penting nih, 12 tahun meningkat. Hubungannya dengan ini, kita lihat. Di sini kan dikatakan ironi. Nih, masyarakat modern, prinsip rasionalitas, demokrasi, humanisme. Oke? Di sini 800%, nggak tanggung-tanggung naiknya. Tuh. Gitu ya. Gitu. Jadi ini penting. Menarik, nggak turun-turun kan gitu. Ya. Tuh. Ini perempuan, yang ini lebih khusus, anak perempuan. Ya. Anak perempuan. Menarik. Kenapa menarik? Terjadi di pesantren. Wah, itu. Ya. Itu menarik, itu penting gitu. Nah, kita selaku peneliti menangkap fenomena yang ada di masyarakat itu, kita kemudian publikasikan ulang berdasarkan narasi kita yang bersumber dari rujukan-rujukan itu. Coba ini lihat. Nih. Ada lagi nih. Jadi sekarang ada ragam kekerasan. Dulu tidak disebutkan atau tidak diungkap. Mungkin juga dulu sudah ada, tapi belum diungkap. Korbannya penyandang disabilitas. Itu. Berarti harus ada perlindungan khusus bagi disabilitas.
baik dalam hal pencegahan, perlindungan maupun penanganan, termasuk di ranah internet. Nah loh, sekarang Internet of Things ini itu, sehingga ini kan rekomendasi itu ya. Tadi saya mana yang tadi itu, ini ya, kan saya belum baca yang barusan tuh. Nih, ada rekomendasi pengkajian penelitian tentang topik. Mana? Ini. Nah, ini ya. Nih. Memberikan rekomendasi kepada negara untuk. Tuh, saya kan belum baca ini. Tiba-tiba dapet ya. Jadi waktu tadi nulis ini saya belum baca yang barusan itu. Tuh, kan ini seperti dihantarkan malaikat aja nih. Gitu ya. Gitu ya. Oke. Nggak terasa 2 jam tuh. 1,5 jam tuh. Nggak terasa. Oke, jadi secara umum saya sudah sampaikan paling tidak jalan koridor membuat narasi di introduction itu seperti apa pentingnya topik untuk kita kaji atau kita teliti. Yang kedua, menariknya topik untuk kita kaji dan kita teliti. Nah, malam ini beres ya tentang introduction. Minggu depan literatur review. The show must go on. Ya, the show must go on. Masing-masing mahasiswa harus sudah punya draft naskah. Nggak usah juga disetorkan ke saya ya, gitu. Nggak usah juga disetorkan ke saya, tapi itu silahkan diupdate tiap hari. Silakan diupload tiap hari. Sebentar, kelas HES ada yang masuk? Halo? Ada kelas HES? Waduh, saya laporan ke Pak Sofiannya gimana ya kalau nggak ada? Oke, nggak apa-apa. Saya kirim videonya aja. Kalau kelas HES nggak ada, nggak apa-apa. Jadi, saudara, oke, jadi introduction itu intinya. Penting, menarik. Apa pentingnya, apa menariknya, harus didukung oleh rujukan. Tadi saya memberikan contoh tulisan kami, 1 paragraf saja 4 rujukannya. Itu ya. Dan melalui Google Scholar kita menjadi terbantu. Saya bisa bikin kayak gitu, itu karena Google Scholar. Ya. Karena saya menggunakan Google Scholar. Saya menggunakan Google Scholar, saya melacak konsepnya ya seperti tadi. Itu ya. Itu. Jadi saya berbagi pengetahuan berdasarkan pengalaman. Sebab kalau cuma saya bicara bla 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 bla, mana buktinya sih seperti apa, itu nanti saudara tambah bingung malah. Kalau sudah diberitahu seperti itu caranya, oh ternyata gitu ya. Kalau sudah berarti sudah mulai tergerak tuh jari ke keyboard itu. Ya, sudah mulai ketak-ketik. Silakan kalau masih ada pertanyaan sebelum saya tutup. Jadi saudara, kalau besok ada yang mau bertemu, diintiplah saya jam 12 kurang seperempat itu. Ya, karena saya kan sekarang zuhur itu jam 12 kurang 10 ya. Jadi 12.04 saya mungkin sudah off di kelas yang luring besok, insya Allah ya. Nah itu ya bisalah sambil menunggu azan zuhur, mari kita ngobrol Zotero, ngobrol macam-macam ya, apapun yang bisa kita obrolkan. Bagi yang ada di Bandung, bagi yang ada dekat di kampus. Nah, tapi saudara, saya sudah bicara ke Ketua Prodi, saya tetap ingin ada kelas luring ya, gitu. Paling tidak di pertemuan menjelang UTS itu, di pertemuan 6 lah, yang draft saudara itu sudah harus ada, ya, sudah harus ada. Apapun bentuknya, segimanapun. Pak Anton, saya kok nggak pede ya? Nggak, saya juga dulu lagi belajar nggak pede. Ya, gitu, sama lah gitu. Makanya kita belajar itu kan karena kita belum bisa. Kalau udah bisa kan ngapain juga belajar kan gitu.
Itu ya logikanya ya. Itu. Ada pembantu nggak bisa nih. Kan saya juga nggak bisa dulu mah. Waktu segede itu saudara itu. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Oke. ya silakan. Iya, Prof. Berarti persoalan kan di judul saya hukum adat. Jadi tadi yang Prof bilang yang ular vulnerable dan di Kepulauan K itu di skip aja atau enggak bisa dibuat anak judul gitu. Ya silakan Pak, dicoba aja dulu. Dicoba dulu. Nah, sekarang adakah penanganan? Sebentar, mari kita lihat lagi ya. Bentar. Mari kita lihat lagi. Penyelesaian hukum adat terhadap. Nah, ada nggak? Peran hukum adat dalam penyelesaian kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Tuh, UI. Ini judulnya. Jadi Gufron boleh kutip ini. Partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan di Dewan Adat terkait penyelesaian kasus-kasus terhadap kekerasan terhadap perempuan. Tuh. Ini UI sudah punya dua nih. Ya, ini 2016, ini 2020. Alternatif penyelesaian kekerasan terhadap perempuan 2018. Hukum adat nih. Ini udah ya, yang tadi ya, ini sama yang Gufron tuh. Berambangan sebagai pencegahan kekerasan terhadap perempuan, perspektif HAM. Ini juga hukum adat nih. Ini baru terbit malah, ya. Tuh. Oke. Nih. Tuh, udah ada berapa nih? Lebih dari 10. Gufron ya? Iya, Prof. Oke. Tuh, jadi ya ini keren nih ya. Itu. Oke. Yang pegang-pegang kepala kelihatannya sudah mulai ngegas tuh. Nah, udah mulai ngegas tuh. Ih, kayaknya saya bisa nih. Nah, itu ya. Silakanlah ya. Silakan nah. Gitu. Pokoknya kalaupun tetap macet, buka lagi aja skripsinya, dari skripsi aja. Mari kita wujudkan. Gitu ya. Kalaupun macet Iya. silakan buka skripsinya. Gitu. Kalau hilang softfilenya pakai cam scanner aja. Kan sekarang itu ada aplikasi yang gratisan itu. Yang dari Android ya, dari Android di scan pakai Android langsung keluar OCR-nya tuh. Jadi terbaca. Dikonversi aja lah. Yang gitu-gitu Ibu Bapak Saudara jauh lebih mahir dibanding saya kan. Gitu ya. Yang pengguna Android itu. Saya kan suka nanya-nanya dulu anak saya nih kalau pakai Android. Itu ya. Oke, cukup. Cukup, Prof. Kalau cukup mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah, billahi fi sabilil haq, nasrun minallah wa tunqari wa basyiril mu'minin wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.